Nomor 44, Desa Angkara, pinggiran barat. Yang mau antar, bayarannya berapa? 11,7 juta rupiah. Apa yang terjadi dengan Raka? Bang Galang, rezekiku datang. Lihat, Pesanan ini nggak boleh kau ambil. Nomor 44 Desa Angkara adalah rumah angker. Udah lama nggak ada yang tinggal. rumah angker. Bang Galang, kamu jadi terlalu khayalan lagi? Kamu kebiasaan lamamu? Aku tahu kamu pernah di kuil tahu awan hijau. Tapi ini sudah abad ke-21. Mana ada hantu atau dewa? Itu nggak ada hubungannya. Tengah malam di rumah angker, mengirimkan foto macam itu, terus transfer uang sebanyak itu, ini pasti ada yang nggak beres. Memangnya ada apa? Pasti nyonya kesepian. Wajah dan aura kelas atas. Klien menagih pesanan. Sudahlah Bang Galang, urusanku sendiri aku yang paling tahu. Raka jangan pergi. Siapa tahu dapat jodoh? Halo, ada kurir titip antar? Mas, pintunya kan tak dikunci. Masuklah. Kok dalam ruangan ini sangat dingin? Jangan-jangan benar seperti kata Bang Galang. Ini rumah angker? Astaga. Di rumah mati lampu. Menakutimu ya. Tidak apa, kamu pasti Nona Nadia. Kamu lebih cantik dari foto. Maaf malam-malam minta kamu datang. Susah-susah, terima kasih. Rumahku tiba-tiba gelap. Gelap gulita. Sendirian aku jadi takut. Takut apa? Ada aku di sini. Di mana saklar listriknya? Aku bantu nyalain. Sekringnya ada di kamarku. Temani aku masuk lihat ya. Oke, aku temani kau. Pokoknya aku temani. Kalau begitu, ikut aku. Loh, Raka, kamu ini... Mengganti gaya. Aku bilang, bekas cupang. Kau tadi malam ngapain? Tak apa, bisa jadian juga. Apa? Udah punya pacar? Jangan ngarang deh. Kita kan cuma kurir makanan. Bangun tidur ya deliver, mau tidur ya urusin orderan. Apalagi ketemu cewek. Dapat pacar dari mana? Iya bener, cewek yang aku temui bulan lalu. Begitu dengar aku kurir makanan, kopinya belum habis, langsung cari alasan kabur. Gimana bro, tahun ini nasibku? Ditakdirkan kuat pesona asmara. Kemalam gue terima pesanan larut. Dan coba tebak? Kenapa sih? Nyonya kelas atas tinggal di villa. Tubuh dan auranya, nggak usah ditanya deh. Dia nggak cuma kasih gue sekitar 11,7 juta rupiah, tapi juga naksir gue. Kami sekarang resmi pacaran. Raka, kamu jangan main-main ya. Kayak kamu ini punya pacar kaya raya? Dia suka apa dari kamu? Lo ngomong gimana sih? Lihat nih, merek ini. Satu baju setara gaji 2 minggu gue. Dari pacar gue. Kamu dapat hoki besar dari mana sih? Ini bukan pacar Raka. Ada yang lain masih lajang? Hahaha. Raka, baju yang kau pakai ini dari mana? Memang kenapa? Dari pacar gue. Keren kan? Lepasin. Lepas sekarang juga. Galang lo sinting ya. Gue pakai baju dari pacar gue, urusan lo. Baju ini adalah pakaian jenazah. Coba ulangi. Aku nggak asal bicara. Kau lihat baik-baik bajumu. Kancing simpul tradisional untuk orang hidup ada di kanan. Bajumu, kancing simpulnya di kiri. Lagi pola tersembunyi di kain ini. Potongan bawahnya, ini jelas model pakaian jenazah. Bualan, lo cuma iri, cemburu sama gue, yang punya pacar cantik dan tajir. Maksudmu tadi malam, benar nomor 44 di Sangkara. Tentu saja gue pergi. Gue nggak cuma pergi, dapat tip 11,7 juta rupiah, tapi juga semalam sama Nadia. Kalau gue dengerin lo nggak pergi, baru rugi besar. Raka, kau ketemu makhluk gaib. Tempat itu tidak bersih. Yang menemanimu semalam, perempuan itu bukan manusia. Sialan lo. Siapa yang lo kutuk? Bang Galang, jangan keterlaluan. Walaupun kami emang iri sama hoki Raka, tapi kan kamu nggak boleh bilang pacarnya mayat. Ini bener-bener sial. Galang, denger gue. Lo masih berani asal bicara? Pertemanan kita 7 tahun ini, beres sekarang. Raka, Sejak itu, hubunganku dan Raka benar-benar merenggang. Dia tidak mau dengar nasihatku. Tetap terima orderan kurir setiap malam. Dan kusadari, keadaannya makin aneh setiap hari. Raka kamu, kenapa kurus kering gini? Sakit? Nggak cuma belakangan kurang tidur. Gimana pacar gue manja banget? Raka, jangan-jangan kau setiap malam cari orang mati itu?
Galang masih belum puas? Kurasa kamu cuma iri sendiri karena jomblo, nggak suka lihat aku bahagia. Aku baru sadar. Sepanjang hari kau nakut-nakutin aku dengan cerita hantu, ya cuma biar aku ninggalin Nadia, lalu kamu ambil kesempatan jawab pilihan. Aku kasih tahu, hubungan aku dan Nadia baik-baik saja. Raka, Bang Galang, udahanlah. Masalah kecil aja, kok ribut-ribut? Bener, antar teman nggak perlu cekcok. Raka, lihatlah keadaanmu sekarang. Dahimu tengah menghitam, mata cekung, pandangan buyar, pangkal hidung membiru. Itu tanda energi hidupmu rapuh. Dulu energimu paling kuat, tapi sekarang? Kurasa, makhluk itu, karena tak bisa langsung telan kau, dia gerogoti energimu pelan-pelan. Begitu energimu habis, kau akan jadi mayat berjalan, tanpa tahu sebab matimu. Galang, otakmu apa? Di kuil jadi rusak, justru kaulah yang perlu ke rumah sakit. Yang sakit justru pacarnya itu. Aku tanya kalian, si pacar kaya Raka ini, siapa yang pernah lihat dia siang hari? Dia sama Raka, pernah jalan atau makan siang hari? Raka, kayaknya bener tuh siang hari aku nggak pernah lihat dia. Nadia memang tipikal rumahan, sifatnya pendiam, nggak suka keluar masalah. Orang kaya memang aneh-aneh. Nggak mau ketemu orang asing itu wajar. Coba pikir, orang macam apa yang takut keluar siang hari? Takut keluar siang hari. Itu kan hantu. Galang, coba ulangi lagi. Kamu duluan, cepat pergi. Pergi aja, tunggu dia tenang dulu. Sudahlah Raka, tenang dulu. Bang Galang kan kamu kenal? Dari kecil tinggal di kuil Tao. Mungkin belum pegang tangan cewek. Dari kita yang jomblo ini, dialah paling sengsara. Iya. Dia lihat kamu, tiba-tiba dapat hoki besar gini. Hatinya bisa nerima, iri hati bikin orang berubah. Tapi bicara lagi, Raka, jujur ya. Omongan Bang Galang tadi kasar. Tapi nomor 44 Desa Angkara itu, beberapa waktu lalu saya lewati, benar-benar sepi. Pagar seng sudah dipasang, katanya mau digusur, tak seperti ada yang tinggal. Dan saya dengar yang berpengalaman bilang, beberapa tahun lalu ada kasus pembantaian satu keluarga. Agak seram. Pacar kamu sendirian di sana, dan tak pernah keluar siang hari. Agak aneh sih. Raka, gimana kalau pacarmu diajak keluar? Tempat ramai di pusat kota, siang hari, mentraktir kita makan. Biar semua lihat betapa cantiknya pacarmu. Ide ini bagus. Pertama, biar kita lihat. Kedua, bikin Bang Galang diam. Oke, aku hubungi Nadia sekarang, ajak dia keluar, biar kalian semua terkesima. Lihat Galang, si dukun palsu itu masih mau ngomong apa? Nadia, keluar sekarang yuk, makan siang bareng teman-temanku. Bang Raka, aku tidak suka. Keluar di siang hari. Malam saja ya. Raka, bilang saja teman-teman tunggu. Kalau tak datang, kamu malu? Aku udah janji sama mereka, kalau nggak datang aku malu. Aku agak takut bersosialisasi. Bagaimana kalau malam kau ajak teman-teman makan di rumah? Aku yang masak sendiri. Malam lagi, di rumahnya lagi. Jangan-jangan dia takut keluar siang hari? Setahun jomblo, akhirnya ketemu kamu, sampai pengen semua orang tahu, kamu pacarku. Aku nggak mau kita sembunyi-sembunyi. Kok nggak dibalas? Jangan-jangan kata Galang bener, siang hari nggak bisa keluar? Sudahlah, jangan marah. Aku pergi saja. Temu di rumah makan Sentosa dekat sini. Aku pesan ruangan. Rumah makan Sentosa, jam 6 sore, gajian pacarku. Hebat Raka, rumah makan Sentosa. Dengar-dengar tempatnya bagus. Wah, Mbak Dermawan. Hari ini pasti bakal seru. Siang ini semua harus datang ya. Kalian mau kemana? Hai, Bang Galang pulang. Kau kan bilang dengan yakin, pacar saya ini makhluk gaib yang takut keluar saat siang? Maaf ya, membuatmu kecewa. Sayang baru janji sama saya. Hari ini di rumah makan Sentosa, mentraktir saya dan teman-teman. Dia benar-benar setemuimu siang ini? Pastinya. Gimana? Tak menyangka kan? Buktinya datang cepat ya. Rumah makan Sentosa. Jam berapa dia janjian? Jam 6 sore. Mau ikut? Kau bisa lihat sendiri, betapa cantiknya pacar saya. Tubuhnya seksi. Bang Galang, ikutlah. Sekalian bikin yang penganut tahu ini, belajar melihat, giliran buka hati. Lihatlah, ini baru cewek cantik. Baik, aku akan pergi. Aku ingin lihat bagaimana dia bisa datang hari ini. Astaga, kok tempatnya begini? Kayaknya mau tutup. Sepi banget, tak ada siapa-siapa. Pelayan mana? Raka, telepon mbaknya.
Tanya sampai mana, tempat ini serem. Saya tanya dulu. Jangan-jangan dia mengemplang kita? Tidak mungkin. Dia janji datang, pasti datang. Mungkin macet di jalan. Sebelum hari gelap, pacar kamu tak mungkin datang. Kalian duduk di sini ngapain? Kita makan dulu, sambil tunggu pacar saya. Siapa kau? Bikin kaget. Nak, rumah makan ini 3 tahun lalu terbakar hebat. Bosnya tewas, lalu tutup. Mau makan apa? Bukan salah. Raka, bukannya pacarmu bilang dia pesan tempat di sini? Sekitar sini juga sepi. Aku sarankan pergi. Cepat gelap. Kalau gelap angker, sering kejadian. Anak muda jangan nekat. Nah, bagaimana? Sekarang kalian ngerti kan? Maksudmu paham apa? Pacarmu yang kau sebut itu sama sekali takkan datang. Karena dia tak bisa kena cahaya matahari. Jadi sengaja menjebakmu ke sini. Waktunya jam 6 sore. Matahari hampir terbenam saat yin dan yang berganti. Jangan asal bicara. Sayang bilang, akan datang pasti datang. Mungkin dia tertahan di jalan. Saya telepon saja. Sayang, di mana kau? Kami sudah sampai. Kok belum datang? Maaf Bang Raka. Dalam perjalanan ke sini, aku kecelakaan lalu lintas. Kayaknya aku tak bisa datang. Sudah kukatakan berulang, dia pasti tak akan datang. Dia menjanji di batas yin dan yang, lokasi pilih di sini, toko angker terbengkalai yang menghimpun energi yin. Selanjutnya dia pasti bilang, tunggu dia sampai malam. Begini Bang Raka. Kau dan teman-temanmu, tunggu aku sebentar lagi. Aku perban dulu. Tunggu sampai malam, langsung aku cari kalian. Boleh kan? Kenapa? Kalian tak mau? Teman-teman sangat ingin bertemu, masa nggak mau? Sayang, obati lukamu dulu ya, kami tunggu. Galang, bisakah kau diam? Biasanya asal bicara saja sudah keterlaluan. Ucapan macam ini, kalau terdengar pacar saya sungguh marah. Kalau marah, keluar dulu dari sini. Hari sebentar lagi gelap total. Tempat ini berbahaya. Pergi sekarang secepatnya. Raka, lebih baik kita cabut dulu. Tempat ini memang bikin merinding. Iya, janji ketemu di tempat angker begini. Sudah aneh banget. Tapi, kenapa harus nunggu sampai gelap baru datang? Aku baru cek maps. Tempat ini jaraknya ke nomor 44 Desa Angkara, nggak sampai 2 kilometer. Sekitarnya udah semua digusur. Kenapa dia memilih tempat ini buat ketemuan? Karena Feng Shui sini sangat angker. Dikelilingi bukit di 3 sisi, bentuknya seperti kurungan. Hanya satu jalan masuk. Tapi berhadapan langsung dengan kolam terbengkalai air mati. Ini namanya, gubuk naga terkurung dan air mati penghimpun yin. Tinggal di tempat seperti ini, rumah tangga tak tentram itu masih ringan. Kasus hubungan silih berganti. Menarik, arwah liar berkeliaran itu biasa kok. Maaf ya Raka, aku duluan ya. Aku ikut pergi juga. Ibuku mau melahirkan adik. Baru dikirimin pesan suruh pulang. Jangan pergi, sudah datang. Sayang, segera. Halo? Puas kan, Galang? Orang-orang sampai kabur semua. Senang hati kamu? Aku menyelamatkan mereka, dan juga menyelamatkanmu. Raka, sadarlah. Nadia Wijaya itu bukan manusia. Begitu kau terjerat, dia tak akan melepasmu. Nadia, kamu gimana? Lukanya parah nggak? Bang Raka, aku sakit. Seram sendirian di rumah. Bisa temani aku sekarang? Baik, jangan takut. Aku langsung ke sana. Tunggu aku. Raka, jangan pergi. Lepasin. Nadia terluka. Dia sendirian di rumah pasti takut. Aku pacarnya. Kalau bukan aku, siapa lagi? Tenang dulu, pikirkan baik-baik. Teman kita baru saja pergi, teleponnya langsung datang. Waktunya begitu tepat, begitu mendesak. Tidakkah ini kebetulan? Yang terlalu aneh? Kamu lagi-lagi. Nadia kecelakaan lalu lintas. Dia butuh aku. Galang, aku minta tolong. Jangan keterlaluan lah. Raka, dengarkan aku. Ini mungkin jebakan. Karena kami tak bisa ditahannya. Sekarang dia ingin menarikmu sendiri ke tempat itu. Minggir. Urusanku bukan urusanmu. Raka Pratama, tunggu. Ini apaan lagi? Air mata sapi. Oleskan di kelopak mata. Bisa membantumu melihat sesuatu yang biasanya tak terlihat. Hentikan itu. Aku nggak percaya tahayul. Raka, demi persahabatan kita, selama 7 tahun ini, bawa ini. Kalau nanti semuanya tampak normal, anggap saja aku bicara omong kosong. Mulai sekarang aku nggak bakal kasih komentar lagi. Baiklah, baiklah. Aku mengalah. Bang Raka,
Kau akhirnya datang. Nadia, Aku tak sengaja ingkar janji. Aku sangat ingin temui temanmu. Tapi mobilku rusak. Aku juga terluka. Apa kau marah padaku? Dan tak mau peduli aku lagi? masa sih? Dasar bodoh. Kesehatan yang paling penting. Semua hal lain itu nggak penting. Betul, Bang Raka. Kau yang terbaik. Kenapa lukanya sakit? Biar aku lihat lukanya di mana. Parah nggak? Kakiku terkilir. Sakit sekali. Bang, boleh tolong pijitkan? Oke, aku pijitkan. Gendong aku ke kamar. Galang itu brengsek. Cantik begini. Lembut begini. Masa sih hantu? Dia cuma iri hati. Iri hati tulen. Galang, kamu lihat saja nanti. Aku akan buktikan kamu salah. Kok bisa-bisanya gini? Apa mungkin Galang nggak bohong? Aku benar-benar diganggu hantu perempuan? Bang Raka, kenapa kau jatuh? Mimpi buruk? Bang Raka, kenapa? Kenapa lihatku begitu? Wajahmu seperti lihat hantu. Jangan! Tidak, tidak! Wajahmu. Kau sudah lihat? Bodoh, pikiran apa lagi? Ini masker tidurku. Jangan pikir wajahku rusak. Ini barang impor mahal. Masker wajah. Memangnya apa lagi? Pura-pura jadi hantu? Kalau tak percaya, coba raba. Ini cuma masker wajah. Bilas saja sudah bersih. Lihat kau sampai berkeringat dingin. Cepat cuci muka biar sadar. Oh, baiklah. Sudah selesai. Maskerku pun sudah kulepas. Lihat, bersih kan? Benar masker. Aku benar-benar gila. Bisa-bisanya mencurigai Nadia. Brengseknya Galang itu. Apa saja membuat salah paham pada aku sendiri. Maaf Nadia. Aku tadi tidurnya terlalu nyenyak. Biar aku tak marah lagi. Cuma janji tak cukup. Kau harus tunjuk sikap baik. Apa itu? Ya, kenapa tak pergi lihat sendiri? Guci abu jenazah? Kenapa kamu taruh ini di rumah? Nadia, ini sebenarnya... Itu foto mendiangku. Itu kakak perempuanku. Lihat kau ketakutan. Takut sekali ya. Wah, makin dilihat makin mirip mereka berdua. Lihat saja, mata kakakku lebih kecil. Hidungnya juga tak setegang ini. Benar kan? Kalau dipikir-pikir, memang agak beda. Jadi lanjutkan. Ampun Nadia. Setelah kejadian tadi, aku benar-benar nggak mood. Melemah. Akhir-akhir ini entah kenapa. Sering lemas. Badanku juga dingin. Waktu kecil fisikku lemah. Dulu orang tuaku punya resep lama. Pulihnya cepat sekali. Mau kuajak coba. Ini mau ajak aku ketemu orang tua? Oke, bisa. Bagaimana kalau malam ini kau antar aku dulu? Aku ingin pamit pada orang tua. Nanti lusa kau datang pun mudah. Kau tak mau temui orang tuaku? Bukan. Aku cuma khawatir rumah orang tuamu jauh. Malam-malam pergi kan nggak nyaman. Tak jauh. Rumah orang tuaku di perumahan bawah bukit. Dekat. Tapi ini sudah tengah malam. Satpam bakal izinkan kita masuk? Bodoh. Kasih dia upah saja. Ya sudah, kita berangkat cepat. Tunggu. Bawa kakakku juga ya. Orang tua pasti rindu.
Nadia, duduk yang nyaman. Aku permisi ke satpam dulu, supaya kita bisa masuk. Nadia, kok kamu ringan sekali? Motor nggak goyang sama sekali. Dulu aku sakit parah. Banyak hal berlebih sudah hilang. Oh, baik kamu tunggu ya. Ketok apa? Tak lihat sudah tutup. Kembali pagi jam 6. Bang, tolong bantu. Saya cuma mau masuk. Antar orang langsung keluar. Kau mendoakan aku mati? Ini uang arwah. Kau cari masalah? Uang arwah? Ini nggak mungkin. Bang, bang. Tadi lihat pacar saya nggak? Rok merah, rambut panjang, Sinting. Bukannya kau sendirian. sendirian. Sinting. Bukannya kau sendirian. Sendirian? Kamu datang sendirian naik motor, barusan gerbang depan, bicara sendiri lama sama udara. Saya lihat jelas lewat CCTV. Kenapa bisa begini? Hei kamu, bawa barang sial ini kemana-mana. Jangan ganggu orang lain, pergi sana. Raka, kau akhirnya sadar. Aku kenapa ini? Tadi malam tengah malam, kau pulang berjalan seperti boneka. Dipanggil kayak apapun nggak nyaut. Iya, Raka. Pagi tadi dengan cerita Bang Galang, kita semua jadi ketakutan. Sikapmu tadi kayak lagi dikendaliin sesuatu. Raka Pratama, apa yang kau lakukan? Raka, apa yang terjadi tadi malam? Tadi malam, Nadia bilang mau pulang dulu. Ajak aku bertemu orang tuanya. Aku antar dia pergi. Di desa Angkara, cuma ada gunung dan tanah kosong. Kau mau antar kemana? Di kompleks mana di kaki bukit? Sepertinya di kaki gunung cuma ada kompleks makam. Galang, sampai kapan kau begini? Harus kau kutuk pacarku. Apa dia? Suruh kau bawa sesuatu saat pergi? Kakaknya meninggal muda. Ia ingin aku bawa guci abunya untuk diperkenalkan ke orang tua. Ini juga mau kau celah? Kau benar-benar membawanya? Raka Pratama, dasar bodoh. Apa kau tahu? Apa yang kau lepaskan tadi malam? Bang Galang, santai dijelasin baik-baik. Roh jahat dengan dendam berat. Awalnya hanya bisa terjebak di tempat dia meninggal. Kecuali ada yang bisa membawa tulang belulangnya keluar. Dulu dia hanya bisa membunuh di dalam rumah itu. Tapi sekarang dia sudah keluar. Dia bisa muncul di mana saja. Bisa jadi malam ini dia datang ke rumahmu merenggut nyawa. Galang, hanya karena aku punya pacar, kau sampai ingin aku mati? Aku dengar omong kosongmu, pakai air mata sapi itu uji Nadia, sampai hampir putus. Apa kau tak suka lihat orang bahagia? Nah kan? Tunggu. Kau pakai air mata sapi. Tapi tak lihat apa-apa. Tidak, kok. Kau sendiri meraba wanita itu. Kalau benar-benar tak masalah, anganmu, kedingin seperti baru diangkat dari gunung es. Dan lihat wajahmu ini. Masih ada warna wajah orang hidup? Aku cuma kurang tidur belakangan. Ini sungguh aneh. Sekarang bagian tengah dahimu hitam, bawah mata membiru. Jelas tanda energi hidup terkuras. Kau saja tak yakin. Ngomong-ngomong kosong apa sih? Raka, jangan bohongi diri lagi. Sekarang kemas barangmu, beli tiket, tinggal beberapa hari di Pulau Awan hidup di kota. Mungkin masih bisa selamat. Sudah kubilang, di dunia ini tak ada hantu. Galang, kalau kau begitu yakin, ayo kita bertaruh. Besok siang, saat energi hidup paling kuat, kita ke rumah Nadia. Kalau tak terjadi apa-apa, mulutmu kau tutup. Jangan halangi aku bertemu Nadia, atau rencanaku, lusa ketemu orang tuanya. Kalau dia benar hantu, besok malam kau harus ikut aku ke kuil tahu awan hijau luar kota. Sepakat. Center. Darah anjing hitam. Tasbih Buddha. Kau sedang mencariku? Siapa itu? Hello, pengguna di luar jangkauan. Siapa? Keluar. Mimpi. Kau di mana? Aku sudah bersimpan di Ankara. Raka, aku mimpi hantu perempuan itu. Dia padaku. Lagi-lagi begini? Galang, taruhan itu kau setujui sendiri. Kau datang atau tidak, tak datang kau kalah. Ayo, Ini tak mungkin.
Rumah Nadia bukan seperti ini. Kita pasti salah rumah. Tapi, pintunya persis seperti yang kuingat. Ini nggak beres. Pasti ada yang salah. Lihat pertumbuhan rumput liar. Tempat ini paling tidak 10 tahun tak dihuni. Nadia bilang dia nggak suka ke halaman belakang. Pasti karena jarang dirawat, makanya jadi begini. Di dalam rumah, di dalam pasti beda. Pintu tak terkunci. Mau masuk lihat? Kamu kan bilang ini tempatnya angker. Sekarang berani masuk? Tengah hari. Energi hidup memuncak. Roh jahat sekalipun harus menahan diri. Dan lagi, sebelum masuk aku lapor polisi. Aku bilang mungkin ada jejak pembunuhan di sini. Cuma waktunya, mereka sudah hampir sampai. Sofa ini, beberapa hari lalu aku masih sama Nadia di sini. Ini darah. Dan banyak sekali. Sepertinya ada yang mati di sini. Lihat. Inikah dia? Ini kakaknya. Mereka mirip. Raka Pratama. Pada saat segini, masih berani bicara. Apa yang terjadi? Galang, ayo kita keluar. Tempat ini nggak berasa aman. Terkunci mati. Cepat lewat jendela. Hei, fotonya. Foto tadi hilang. Rumah ini sedang merapikan diri. Siapa yang telepon polisi? Pak Polisi, saya. Kami ini kurir. Belakangan sering menerima pesanan ke alamat ini. Tapi pelanggannya bertingkah aneh. Jadi kami datang cek. Pesanan kami dari sini. Rumah ini sudah lama kosong. Penghuni sebelumnya sudah lama meninggal. Bagaimana mungkin? Aku masih punya catatan pesanan di ponsel. Lihat. Alamatnya memang di sini. Roh Putri tercinta Nadia Wijaya. Pelanggan yang kalian bilang, jangan-jangan namanya ini? Tahun 2002. Jangan bercanda. Masa orang mati pesan kurir? Roh Putri tercinta Nadia Wijaya. Tahun 2002. Pak Polisi, mungkin kami salah ingat. Sungguh minta maaf, menyita waktu kalian. Baiklah, kalau tak ada masalah, saya pergi dulu. Tempat ini tidak aman. Kalian juga cepat pergi. Mau bilang apa lagi? Jadi Nadia dia benar-benar. Aku beli tiket malam ini. Kok di ketawalan hijau, tinggal dulu. Hindari masalah dulu. Oke. Alamatnya masih rumah kemarin yang kamu antarkan? Jangan sampai salah. Sekitarnya ada rumah lain yang sangat mirip. Kalau salah, repot nanti. Jadi salah rumah. Kemarin nomor gerbangnya beda sekali. Aku pasti ke rumah yang salah, makanya terlihat rusak. Si Raka bandel itu selamat juga. Galang, aku akan buktikan. Nadia gadis yang baik. Setiap tahun hari ini menyambut berkah baru. Setiap tahun saat ini merayakan kebersamaan. Tajuk tengahnya, hari demi hari. Alam gaib. Lihat buku apa yang kamu baca, semakin aneh. Belajar banyak selalu berguna. Siapa tahu nanti dipakai. Itu buku bilang apa lagi? Beberapa roh jahat menangkap arwah lain jadi budak arwah. Membangun alam gaib sendiri. Waktu terhenti pada hari sama. Berulang terus. Aku nggak takut. Aku cari Nadia Wijaya. Berarti melamun ya. Cepat masuk. Lagi-lagi.
Baru ini di desa angker kota ini. Terjadi sebuah tragedi baru. Seorang wanita muda bernama, seorang wanita muda, menyuruh Magelang dengan Wijo. Selamat siang Om, Tante. Makasih, Tante. Om, koran ini, Ayah gemar mengumpulkan koran-koran tua ini. Katanya, itu kenangan suatu zaman. Biasa saja. Ayo, ku ajak lihat kamarku waktu kecil. Cincin itu sudah rusak lama. Sudah kubilang buang saja. Dia tetap tak tega. Tanganmu dingin sekali. Wajahmu berkeringat. Kenapa sayang? aku jadi bingung karena Galang. Nadia begitu asli, aku malah curigai dia. Gak apa-apa, naik tangga itu capek. Nonton TV yuk. Baiklah Pak, silakan istirahat dulu. Gaya jalan mereka, kok aneh ya. Cewek tua, sering begitu. Tunggu sebentar. Tunggu. Fotonya cuma 3 orang. Itu kakakku. Lihat, kamu kaget. Nadia, kakakmu mana? Kenapa dia nggak ada? Kakak, Kamu nggak punya kakak? masa sih? Saat foto diambil, kakak lagi tidak ada. Baru-baru ini, di dekat desa angker kota ini. Terjadi sebuah tragedi. Perkembangan baru kasus mayat wanita atas nama seorang wanita muda. Diduga karena perselisihan asmara. Bunuh diri penuh dendam. Kok berita ini lagi? Mungkin tayangan ulang untukmu. Panggalang. Hari ini, sepertinya kamu ingin pergi. Mana ada? Ibu selalu menaruh foto kakak. Sembarangan. Katanya begitu. Kakak bisa sering pulang. Wajahnya sama. Bahkan tahi lalatnya. Ini jelas orang yang sama. Aku ke toilet dulu. Shermin tua. Selalu agak buram. Lihat. Sudah bagus? Berikan. Serahkan semua. Langit dan bumi, asal gaib, akar segala energi, Galang. Kau bocah tengik dari kuil tahu awan hijau. Berani masuk rumahku merampas orang. Jangan banyak bicara, cepat lepaskan dia, atau hari ini aku bunuh kau lagi. Galang. Berulang kau gagalkan rencanaku. Ilmu tahu yang kau pelajari. Di kuil awan hijau, takkan bisa lindunginya selamanya. Galang. Kenapa aku di sini? Nadia mana? Nadia, nyawamu hampir hilang. Masih memikirkan dia? Apa ini? Tadi aku kan... Bang Raka. Lupakan saja urusan yang menyebalkan itu. Sudah sore. Mari kita istirahat. Nyawa. Galang, jangan nakut-nakutin. Kamu cuma iri. Iri aku punya pacar. Betapa angker rumah itu, kan kau menyaksikan sendiri. Koran 20 tahun lalu, jamnya terhenti. Orang tua yang disebutnya, semua pasti boneka. Masih tak menyadari? Orang tua suka kenangan lama. Tapi kamu bawa aku pulang tengah malam. Mau apa sebenarnya? Kamu tahu kamu udah hancurkan peluang bagusku. Aku hampir bisa... Gila kamu ya. Kaulah yang sakit. Lihat, janji belajar di kuil tahu awan hijau? Kau di mana? Sudah kutelepon 11 kali. Selalu di luar jangkauan. Jam 8 malam. Di luar jangkauan? Yang kau datangi itu gedung hunian? Atau sebuah makam? Itu perumahan tua. Sinyal jelek ya wajar. Lihat. Kan salah paham.
Nadia bahkan ajak kamu makan. Agar jelas maksudnya, dia baik sekali. Tidak merasa dingin? Orang hidup macam apa? Hanya tinggalkan selembar kertas? Bisa membekukan orang yang pegang? Apa hubungannya dengan Nadia? Tangan aku dingin, itu urusanku. Kamu bilang aja, besok pergi atau enggak? Enggak pergi, aku sendiri yang pergi. Pergi! Jangan pura-pura lagi. Mau apa kau panggil kami? Bang Galang, kamu sangat waspada ya. Aku benar-benar hanya ingin minta maaf dan hapus kesalahpahaman ini. Minta maaf? Pada Raka Pratama yang energinya kau sedot? Atau orang tak bersalah lainnya? Yang mati karena ulahmu? Apa yang kamu katakan? Aku tak paham sedikit pun. Cukup berakting. Aku tahu kau apa. Jauh dari Raka Pratama. Kamu sangat peduli padanya. Begitu pedulinya, buat aku agak cemburu. Sayangnya dia percaya padaku, bukan padamu. Coba bayangkan, jika Raka Pratama masuk sekarang dan melihatmu sedang menggodaiku. Apa yang akan dia pikirkan? Asal kali ini kesalahpahaman teratasi. Bang Galang pasti bakal terima Nadia. Kita juga bakal bisa bersama terang-terangan. Tunggu saatnya tepat. Aku bakal lamar Nadia. Bang Galang, jangan begitu. Kalian ngapain? Barusan aku hampir jatuh, Bang Galang yang menahaniku. Aku tadi hampir terpeleset. Bang Galang yang menolongku. Kalian ngobrol dulu, aku lihat masakannya. Makan dulu aja. Jangan makan ini. Lihat baik-baik. Galang, kamu sebenarnya maunya gimana? Bang. Cuma masakan rumahan biasa. Coba cocok tidak seleranya? Buka matamu lebar. Semua makanan ini berjamur dan berulat. Galang, cukup sampai sini. Bang, kalau kamu benar-benar tak suka padaku, aku pergi. Dia hantu, Raka. Dia bukan manusia. Kenapa tak percaya? Galang, lihat pertemanan kita 7 tahun. Barusan tadi, aku bisa anggap Nadia beneran jatuh. Tapi bisa nggak kamu jangan jelek-jelekin Nadia lagi? Dia udah kayak gini, nurunin gengsi minta maaf dan traktir. Baik. Makanan ini, ku makan bersamamu. Bang Raka, coba ini. Udah lama masaknya. Galang, makan dikit lah. Anggap aja kasih muka buat aku. Bang. Maaf, tadi pusing. Gak apa-apa kok. Gula darah rendah, minum air gula ini. Maaf, Bang Galang, aku tak sengaja menginjak kakimu. Galang, kaki kamu ngalur ini. Pas banget ya waktunya. Raka Pratama, kau lihat? Dia sengaja melemparkan. Aku tak menyentuhnya. Sengaja, Galang. Mata aku nggak buta. Bang Raka, jangan salahkan Bang Galang. Semua salahku sendiri. Aku yang salah. Raka Pratama. Aku tahu apa pendapat tak percaya. Bilang, masih mau bilang apa? Bilang kamu nggak sengaja cari kesempatan buruk sama pacar aku. Aku mau cuci muka dulu. Mari kita sama-sama tenang. Galang, brengsek kau. Maafkan aku Bang Raka. Semua salahku. Akulah yang bikin kalian berselisih. Kamu, jangan marah padaku ya. Aku takut. Jangan panik. Harus cepat cari bukti. Dia jelas perempuan itu. Baca aslinya. Bukti? Sayang kamu tak punya kesempatan. Berpura-pura mistis. Kau mau apa sebenarnya? Hanya ingin membuatmu lebih santai. Hanya bermodal ilmu setengah matang yang diajarkan kuil tahu awan hijau. Kau berani berkali-kali mengganggu rencanaku. Cuci muka lama amat. Galang, kamu ngaret ngapain sih?
Galang, Raka, aku takut sekali. Tadi Bang Galang tiba-tiba menarikku, lalu mencekik leherku. Raka? Bukan begitu. Aku dikendalikan dia. Tubuhku barusan. Sama sekali tak bisa kukendalikan. kendali. Anggap aku bocah 3 tahun, bekas jepitan ini, leher orang hampir kamu patahin. Galang, ini masih mau dijelasin gimana? Raka, kita sudah kenal 7 tahun. Apa Galang ini tipe orang yang berani macam-macam dengan teman? Kita sudah berteman 7 tahun. Kau berani memaksa cium pacarku? Itu pun di rumahnya. Di depan mataku, langsung kulihat. Raka, jangan bilang begitu tentang Bang Galang. Mungkin dia hanya sesaat tidak waras. Galang, lihat Nadia. Dia begitu baik. Sudah begini masih membelamu. Lalu kau? Raka, lihat baik-baik. Tempat ini penuh keanehan. Mana ada yang seperti tempat tinggal orang hidup? Ikut aku sekarang. Tunggu sampai pagi. Kalau kau mau pukul aku, ini aku, bahkan lapor polisi. Aku tak akan melawan. Aku hanya mohon percayai aku untuk terakhir kali. Kamu yang harus pergi. Nadia pacarku. Ini rumahnya. Aku tak akan pergi. Percayai aku sekali ini saja. Kumohon, ikut aku. Begitu matahari terbit, kau akan paham semuanya. Baik. Terakhir kali aku percaya padamu. Raka, jangan pergi. Aku sendirian takut. Kumohon, jangan tinggalkan aku sendiri. Maaf Nadia. Aku pergi dulu. Jika matahari terbit, Galang tak bisa jelaskan semua. Aku pasti tuntut keadilan untukmu. Kau takkan bisa lolos. Cepat pergi. Jangan menoleh. Nadia. Nadia. Kenapa kau keluar? Itu bukan dia. Jangan dekati. Kenapa dia di sini? Harusnya dia di rumah. Raka, kembali. Itu jebakan. Jalan ini kulewati lama. Kok rasanya di tempat saja? Tersesat dalam lingkaran gaib. Galang. Sudah berapa kali kukatakan, tidak ada hantu di dunia. Ini apa yang terjadi? Kau takkan bisa lolos. Dia tak ingin kita pergi. Dia terkunci mati tempat ini. Tanpa selesaikan sumbernya. Tak ada yang bisa keluar. Kau tunggu di sini. Jangan sembarangan lari. Galang, kau gila lagi? Tidak. Bukannya katanya tersesat dalam lingkaran gaib? Sudah 1 jam. Jangan-jangan Galang berhasil keluar? Arah itu, jalan ke rumah Nadia. Mana ada lingkaran gaib? Semua tipuanku. Sudah kembali? Lebih cepat dari yang kuduga. Seharusnya aku sadar. Kau takkan mudah membiarkan kami pergi. Galang, mengingat kau adalah anak kuil Tau Awan Hijau, sebenarnya aku tak ingin berurusan denganmu. Tapi kau sungguh tak seharusnya, sekali-kali, merebut orang dariku. Bang Galang, mulutmu bilang tak tertarik padanya, tapi seranganmu, kok malah sasarannya baju? Merah! Hancurkan ilusi, tunjukkan wujudmu. Bang, keterampilanmu merobek rok perempuan, kok sangat mahir ya? Apa Raka tahu soal ini? Bang, ingatlah di kehidupan selanjutnya, jika ilmu tahu masih dangkal, jangan ikut-ikutan ikut campur urusan orang. Rantai pengekang arwah, barang ini, barang anti tua dari kuil Tau Awan Hijau, kok tidak diberikan padamu? Aku tahu bukan lawanmu. Sebelum datang, aku minta tolong Guru Bima untuk pinjam pusaka khusus pengunci arwah ini. Hantu perempuan, kau tak bisa kabur. Galang, kau lagi apa?
Galang, kau lagi apa? Raka, selamatkan aku. Raka, jangan. Dia baru masuk langsung robek bajuku. Aku melawan lebih pakai. Barang ini mengikatku. Raka, aku sangat takut. Hantu perempuan, kau masih berpura-pura. Galang, sudah sampai begini. Kau masih mau bohongi aku? Usir hantu perlu sobek baju perempuan? Usir hantu perlu lihat orang seperti ini? Bukan aku... 7 tahun Galang, kuanggap kau saudara. 7 tahun, kau melakukan aku seperti ini. Dan pada kekasihku, Raka, tenang. Dengar ini semua jebakannya. Dia lagi mengkablah kita. Ini buat menangkap hantu. aku tak lihat hantu perempuan. Yang kulihat hanya binatang busuk yang berniat jahat. Serahkan dirimu, Galang. Jangan paksa aku melawan saudara. Hati-hati. Raka, kau Kaulah yang memaksaku. Kaulah yang mau sakiti Nadia. Makanya aku, tahu, hari ini dengan darah saudara sendiri. Kau melindungi apa? apa yang kulakukan? Aku ternyata benar-benar melukai Galang. Raka, jangan begini. Dia orang jahat. Dia ingin menyakitiku. Kau melakukannya untuk melindungiku. Kau tidak salah. Bagaimana bisa aku melukai sahabat terbaikku sendiri? Besok akan kuserahkan diri. Aku mengaku bersalah. Menyerahkan diri. Bang Raka menyerahkan diri. Bagaimana dengan aku? Apa kau mau meninggalkan aku seorang? Nadia, aku tak mau. Tapi aku sudah membunuh. Saat aku keluar, aku pasti ganti rugimu. Kau ganti rugi gimana? Nyawaku ini milikmu. Hatiku, segalanya untukmu. Betul? Kau serius mau memberikan hatimu padaku? Tentu, Bang Raka, apa mungkin Galang tak pernah bohongi kau? kamu bicara apa? Bukankah Galang sudah kasih tahu? Aku hantu. Berhenti memohon. Tersesat dalam lingkaran gaib. Sungguh ada lingkaran gaib. Galang, dia tak bohong padaku. Sayang, tahukah kau? Semalam kamu masuk ini? Terima uangku, lihat tubuhku. Sejak itu, aku pilihmu. Setiap kali, dia Galang selalu rusak suasana. Tapi berkat kau, sayang kamulah yang akhirnya dia... Galang, dia sudah... Bawa ini selalu. Kalau memang situasinya sudah parah, ini bisa memberimu kesempatan tipis. Oke, aku mengerti. Kau tak bisa kabur. Galang, bangunlah. Akulah yang salah. Aku brengsek, maafkan aku. Bang Raka, udah larut malam begini. Tinggal saja temani aku, ya? Galang, kau sadar? Dia Aku sudah tahu semua. Dia adalah... Jimat itu yang menyelamatkanku. Kau benar. Semua yang kau katakan benar. Aku ini sungguh badut. Aku hampir nyaris membunuhmu. bukan saatnya bahas itu. Yang penting sekarang, kita harus bertahan malam ini.
Dia tak akan biarkan kita. Bantu aku bangun. Dengan kondisiku ini, besok bisa bangun saja ajaib. Kalau dia datang malam ini, kita bagai daging di talenan. Lalu, bagaimana ini? Kita lari sejauh-jauhnya. Jarak biasa. Tak berarti baginya. HP-nya. Aku telepon Guru Bima. Ya, benar. Guru Bima dari kuil tahu awan hijau. Dia pasti selamatkan kita. Galang, energi ras hidupmu, energi hidupmu buyar. Apa yang kau hadapi? Guru, muridmu ilmu masih dangkal. Kami diteror roh merah. Malam ini pasti dia datang merenggut nyawa. Tolong selamatkan kami. Ya, betul. Aku berangkat dari kuil tahu awan hijau sekarang. Paling cepat jam 5 subuh. Baru tiba di kota. Tapi ada satu cara agar kalian berdua bisa bertahan sampai saat itu. Metode apa, Guru? Silakan jelaskan. Kami pasti lakukan. Perlu seorang jadi umpan, mengalihkan roh jahat itu. Beri kesempatan yang lain bertahan. Tapi kondisi kalian sekarang, yang jadi umpan selamat dari maut. Aku pergi, Tidak bisa. Kau tak paham apa-apa. Sama sekali tak bisa menjaga diri. tapi kamu bahkan tak bisa turun dari tempat tidur. Siapa lagi kalau bukan aku? Bang Galang, ini utangku padamu. Aku juga yang bikin masalah ini. Galang, jangan terlalu khawatir. Cara ini bisa dipakai yang tak paham ilmu gaib. Kuncinya adalah bersembunyi dan menahan diri. Guru, silakan katakan aku pasti bisa. Aku akan kirim mantra penyembunyi energi hidup. Suruh Galang pakai pena sinabar, tulis mantra itu di tubuhmu. Malam ini carilah tempat bersembunyi. Ingat, sebelum ayam berkokok, saat fajar belum terang, jangan sekali-kali keluar. Baik. Raka, ada di dalam? Lukanya Galang parah sekali. Tak mungkin dia bisa turun dari tempat tidur. Kok bisa? Lukanya terbuka lagi. Sakit. Raka, keluar. Keluar bantu aku. Ingat, sebelum ayam berkokok dan fajar menyingsing, sama sekali, jangan keluar. Galang di rumah sakit. Makhluk itu yang menipuku. Kenapa tak peduli padaku? Raka Pratama. Bukannya luka ini ulahmu sendiri? Kutemukan kau. Ya ampun, Raka benar ada di dalam? Kamu benar ada di sini? Keluar, cepat keluar. Kau pikir bisa sembunyi? Sakit sekali. Darahku banyak terbuang. Aku tak akan selamat. Kau juga jangan harap selamat. Keluar mati bersamaku. Raka di bawah dingin sekali. Turunlah temani aku. Aku tertidur. Barusan itu mimpi? Si palsu di luar sudah pergi. Sama sekali jangan keluar. Begini kata guru, asalkan aku bersembunyi baik-baik dan tidak keluar, begitu matahari terbit aku akan aman. Makhluk celaka, terimalah ajalmu. Guru Bima yang datang menyelamatkan? Makhluk celaka, jangan lari. Dukun tua bunuh aku? Kau juga jangan harap. Hantu perempuan itu sudah dibasmi guru? Sudah pagi. Bang Raka, akhirnya kita ketemu lagi.
Bukankah kau bilang akan kasih hatimu padaku? Kau ingkar janji. Kamu membunuhku. Galang akan membalas dendam untukku. Galang. Dulu saja aku tak takut. Apalagi sekarang. Dia cuman orang setengah mati. Aku berubah pikiran. Dibanding hatimu yang bodoh kotor, dua matamu ini lebih menarik. Cepat lari. Galang. Kau lagi... Tersesat dalam lingkaran gaib lagi. Sial. Dia sudah menjadikan seluruh rumah menjadi ruang gaib tertutup. Bang Galang, lukamu. Ketemu kalian. Ketemu kalian. Jendela. Hancurkan jendela. Keluar dari situ. Tak bisa pecahkan. Tak bisa pecahkan. Jendela ini aneh. Kalau begitu, jangan pergi. Jangan repot-repot. Rambut-rambut ini, tiap helainya syarat dendamku. Tak akan kau putus. Langit dan bumi yang alami, energi kotor tercerai, misteri gaib di dalam rongga, cahaya agung asal mula, mundur. Guru! Guru sudah sampai. Langit dan bumi pada tempatnya, makhluk jahat, lenyaplah. Segel, Kembali normal di luar pintu. cepat! Roh jahat ini telah menghirup terlalu banyak energi hidup. Hampir mencapai tingkat jubah merah, aku tadi meminjam energi hidup sesaat sebelum subuh untuk menyerangnya tak terduga, tapi hanya bisa menjebaknya sebentar. Cepat! Lari, teruslah lari. Besok malam tepat pukul 1. Aku akan mencabut jantung kalian, satu persatu dengan tanganku sendiri, untuk persembahan lilin pengantinku. Guru Bima. Tak apa, kemarin malam energi yang roh jahat itu menyerang paru-paruku. Keganasan hantu perempuan ini jauh melebihi perkiraanku. Dia bersarang di rumah angker bertahun-tahun. Banyak korban berjatuhan, mungkin sulit untuk memusnahkannya. Guru, bahkan Anda pun tak mampu menghadapinya. Kalau begitu bukannya. Memusnahkan sulit, tapi menekannya masih ada harapan. Cara ini berbahaya. Kita harus berpisah. Kalau ada kesalahan, binasa selamanya. Guru, tahu atasnya apa? Silakan katakan kami tak boleh biarkan dia terus merugikan orang. Satu orang harus menyusup jauh ke inti alam gaibnya, meruntuhkan fondasinya. Dan yang lain, Silakan katakan guru. Sudah sampai situasi ini, masih ada apa yang tak bisa dilakukan? Silakan katakan guru. Sudah sampai situasi ini, masih ada apa yang tak bisa dilakukan? ini lonceng penenang arwah. Kalian harus pasang tepat tengah malam, saat aura yin dan kekuatannya paling kuat. Gantungkan lonceng ini di tempat paling penuh dendam. Kalau dia mengganggu, angkat untayan koin penakluk petaka 7 bintang ini. Untayan koin ini bisa selimuti energi hidupmu. Bingungkan inderanya. Jangan lihat sembarangan, jangan respon, pusatkan hati. Dia tak akan bisa mendekat. Baik, kita segera berangkat. Gal, Bang Galang, kursi itu bergerak sendiri. Ingat pesan guru. Jangan lihat sembarangan.
Raka. Kemarilah. Raka! Pergi! Naik tangga! Jangan lihat ke belakang! Sudah pukul 11:40. Balkon ada di ujung kanan. Cepat. Kanan, di kanan. Terus jalan. Anggap dia tak ada. Raka, jangan lihat. Ingat, selama hati kita tak goyah, koin tembaga ini sanggup melindungi. Jangan tertipu mata sendiri. Untung kunci ini mudah dibuka. Baik, aku yang awasi. Bang Galang, ada suara dari atas. Bang Galang, sepertinya dia naik ke sini. Bang Galang, lari cepat. Lari. Mau lari kemana lagi? Bang Galang, kalau yang di luar, ilusi dia. Bukan sudah katakan, anggap saja tidak ada. Kau masih bisa ketipu. Maaf. Baru dengar suara langkah, aku langsung panik. .11:55, tinggal 5 menit. Coba pintu balkon, lihat bisa keluar. Terkunci mati. Hancurkan pintu, ada koin tembaga. Dia tak bisa masuk sementara. Hancurkan pintu. Aku punya koin tembaga. Dia tak bisa masuk sementara. Cepat. Lonceng, cepat. Kenapa? Kenapa? Kalian semua perlakukan aku seperti ini? Kenapa? Tak mau serahkan jantungmu dengan patuh? Bang Galang, kita berhasil. Bagus. Hanya halusinasi. Yang baru kita tonton, waktunya salah. Sudah kukatakan, malam ini pasti kucabut jantung kalian. Dengan tanganku sendiri. Bang Galang, aku sesak napas. E-nya jahat, hancurkan pesona. Tak bisa kabur.
Aku yang halau dia. Cepat pasang loncengnya. Raka, kau bilang kita akan bersama selamanya. Itu semua bohong? Halusinasi. Kamu masih menipuku? Tidak. Kenapa tiba-tiba dijeda? Sebentar lagi selesai. Ada satu hal yang aneh. Sebelum Guru Bima masuk, Kalau begitu, jangan pergi. sedikit mirip kutukan dendam deh. Ngeri. Ah? Di naskah ada kisah ini? Ah? Di naskah ada kisah ini? Aku juga ingat tak ada. Kapan kita syuting adegan ini? Mungkin lupa. Sering begadang, lupa itu wajar. Kenapa? Mungkin salah lihat. Jangan-jangan takut nonton film hantu sih? Yang di dunia ini memang ada hantu. Iya benar, lagian kan tak ada hantu di dunia. Pasti salah lihat.